Shalom jemaat Tuhan GB Curug, kembali lagi bersama kita di sini dan kita mau dengarkan beberapa pengumuman yang penting. Di sebelah saya sudah ada Ibu Winawati dari Divisi Sosial GB Curug dan di sebelahnya juga ada Ibu Pendeta Esther Sobong selaku Gembala GB Curug. Kita mau tanya-tanya nih, kira-kira ada pengumuman penting nggak untuk bulan ini atau untuk minggu ini? Saya pertama-tama mau ke Tante dulu. Tante, untuk ibadah online, kebetulan kan minggu ini kita ibadah pertama di awal bulan. Seperti bulan lalu kita mengadakan ibadah secara online dan disertai juga dengan perjamuan kudus secara online. Apakah bulan ini sama, Tante? Ya, tetap sama dengan bulan yang lalu. Kita ibadah secara online dan juga disertai dengan perjamuan suci. Untuk caranya sendiri gimana, Tante? Untuk keperluan yang dibutuhkan? Nah, untuk perjamuan suci, karena tidak mungkin kita punya anggur masing-masing atau roti, tetapi kita bisa pakai roti biasa, biskuit atau nasi. Nasi juga bisa, Sekalipun tidak ada apa-apa ya. Nah, untuk anggurnya kita bisa ganti dengan sirup yang berwarna merah dan juga boleh dengan teh. Kalau tidak ada sirup ya teh tidak apa-apa. Yang penting imannya, Tante, ya. Iya. Iman percaya kita. Ya. Oke. Berikutnya saya mau tanya ke divisi sosial. Kita lihat dampak COVID-19 ini sangat luas dan banyak banget yang sudah jadi korban. Kira-kira kita dari GBI Curug ada yang mau dilakukan dari bakti sosial atau apa? Gimana, Ibu Wina? Iya, kami dari Komisi Sosial GBI Curug akan mengadakan bakti sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari COVID-19. Mungkin ada beberapa yang sudah terkena dampaknya karena COVID-19 ini sudah begitu meluas ya. Oke. Jemaat kita kan banyak nih, ya kan? Dan tersebar juga di beberapa daerah. Dan gimana caranya kita supaya tahu bahwa ada jemaat-jemaat kita yang membutuhkan, terutama mereka yang nggak bisa kerja karena ada PSBB seperti ini. Gimana caranya supaya kita tahu dan nanti untuk kebutuhannya bagaimana? Ya, saya akan bekerja sama dengan setiap kontras yang ada. Jadi saya mohon bantuannya kepada setiap kontras yang ada untuk dapat memberitahukan atau memberi info kepada kami tim GBI Sosial. Oke. Nah, lagi untuk masalah bantuannya, ya kan? Otomatis kalau kita mau membantu sesama kita harus ada yang diberi, ya kan? Betul. Nah, itu gimana caranya untuk mungkin ada jemaat GBI Curug yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan, gimana, Ibu? Ya, kami akan memberikan dana yang mengumpulkan dana yang ada Dana, ya. okay. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan dana berupa uang dapat ditransfer melalui GBI Curug Peduli Kasih di nomor-nomor yang sudah tertera, atau bagi Bapak Ibu yang akan memberikan berupa sembako dapat dikumpulkan di gereja dengan terlebih dahulu informasi melalui WA dengan di nomor yang sudah tertera. Sembako yang kami butuhkan bagi Bapak Ibu yang mau memberi apapun dapat dikumpulkan di gereja. Kami tidak membatasinya ya. Misalnya Bapak Ibu mau memberikan dalam bentuk sedikit atau banyak, semua kita akan terima. Juga bagi Bapak Ibu yang mau memberi mungkin repot ya, kita akan menjemput ya. Yang penting informasi dulu ya. Ada pick up juga nih untuk pengambilan. Ya, yang penting konfirmasi ya. Ya, konfirmasi, nanti kita akan kirim orang untuk menjemputnya. Oke. Gitu ya. Berarti luar biasa ini untuk divisi sosial yang mau bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Dalam hal ini juga kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi saya membutuhkan kerjasamanya untuk semuanya ya. Jemaat GBI Curug saya rasa juga mau memberikan sedikit berkatnya buat saudara-saudara kita yang akan membutuhkan demi kegiatan kemanusiaan ini. Oke. Dari Tante Esther sendiri, gimana Tante untuk melihat
dari divisi sosial ini, secara Tante adalah gembala GB Curug dan divisi sosial punya program kerja seperti ini, kira-kira apa yang mau ditambahin dari Tante untuk divisi sosial atau ke jemaat Tuhan yang biar mereka tuh lebih tergerak Tante untuk memberikan bantuan buat saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini? Ya saya sebagai gembala ya saya berdoa supaya semua kita yang mendengarkan berita ini ya, berita yang menggembirakan ya, supaya kita tergerak untuk membantu karena memang banyak sekali yang membutuhkan saat ini. Oke, berarti sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus ya Tante tentang kasih ya. Kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi Tuhan, dan juga kita harus seimbang mengasihi sesama. Kasih harus dipraktekkan. Iya, betul Tante. Sama satu lagi Pak Didi ya, selain untuk jemaat kita yang terkena dampak ini, ya mungkin ini akan saya lakukan secepatnya. Karena kan kita nggak tahu ya seberapa mereka membutuhkannya ya, jadi kita akan bergerak cepat supaya dapat secepatnya kita lakukan. Setelah periode pertama ini selesai, mungkin kita nanti akan buka lagi dalam bentuk paket-paket yang akan selanjutnya seperti kita laksanakan. Berarti untuk kegerakan yang kali ini secepatnya ya. Jadi buat jemaat Tuhan yang mau membantu saudara-saudara kita secepatnya untuk menghubungi divisi sosial karena mereka mau bergerak cepat. Kita lihat di luar sana sudah banyak banget korbannya ya kan, dan banyak banget yang tidak bisa bekerja dan tetap harus di rumah aja. Divisi sosial GB Curug bersedia mengorbankan waktunya untuk membantu sesama kita. Dan minggu kemarin kalau tidak salah ada pengumuman tentang donor darah. Iya. Nah, gimana itu donor darah masih akan tetap dilanjutkan atau gimana Ibu? Iya, donor darah tetap akan saya laksanakan karena saya dapat berita PMI sangat membutuhkan darah ya. Jadi berapapun orang yang mau mendonorkan darahnya dari PMI tidak dibatasi ya. Kalau dulu kan harus ada 70 ya. Sekarang 10 pun dia akan laksanakan. Jadi kita tetap akan adakan donor darah ya. Dengan cara saya akan mendata terlebih dahulu. Jadi saya perlu data dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendonor periode pertama. Nanti akan saya data supaya tidak terjadi bergerombolan orang di tempat sini, karena kita juga mengadakan donor darah ini tetap kita melaksanakan SOP-nya yang sudah ditentukan oleh pemerintah supaya kita juga boleh secepatnya mengusir si COVID ini. Oke. Ya, kita harus mendukung program pemerintah untuk secepatnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, dan pengumuman berikutnya tentang persembahan nih Tante. Untuk persembahan khusus, persembahan persepuluhan, gimana Tante untuk pengumumannya? Persembahan tetap kita jalankan. Tetap dijalankan. Ya secara online juga. Iya. Yang persembahan persepuluhan atau kolekte ya. Ucapan syukur. Ya nanti dikirim aja lewat nomor-nomor yang sudah ada. Nomor rekening ya Tante. Iya. Dan juga ada nomor GoPay yang bisa dipakai juga untuk persembahan nanti. Jadi untuk semuanya kurang lebih masih sama ya Tante ya? Masih sama ya? Oke. Ya, itu aja pengumuman untuk minggu ini dari GB Curug. Dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja buat yang kerja di rumah. Buat yang masih harus kerja, tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa. Kita memohon bantuan, kita mohon bimbingan dari Tuhan supaya kita semua GB Curug bisa kembali lagi bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan di gereja kita GB Curug. Tapi nanti di waktu yang tepat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekian pengumuman GB Curug. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, nama saya Rama Effendi. Saya pelayanan GB Curug. Kali ini saya akan membawakan pengumuman. Jagoan ya, enak aja loh. Oke saudara-saudara semua, masih ingat gak dengan saya yang waktu itu
beberapa minggu yang lalu mengumumkan untuk mengirimkan foto atau video selama Bapak Ibu beribadah di rumah. Dan ini dia beberapa foto dan video yang sudah dikirimkan. Oke, itu dia video dan foto yang sudah dikirimkan, dan hari ini saya akan mengumumkan pemenangnya. Tetapi setelah ibadah kita selesai hari ini. Oke, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Gak kerasa kita udah ada di awal bulan ini. 1 bulan sudah kita lewati dengan kita ibadah di rumah. Tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, itu tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja, hadiratnya tetap ada. Dan oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. 1 bulan telah kami lewati ya Bapa. Apapun keadaan kami yang terjadi pada saat hari ini Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, kami dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan badai ini akan berlalu ya Bapa. Bila Engkau yang sudah mengizinkan ini datang, maka kami percaya Kau akan membuat badai corona ini juga Tuhan dilepaskan dari muka bumi ini ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk datang membawa setiap ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa kami dekat Tuhan, bawa erat dalam peluk
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. biarlah saat ini kita berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan mengalir. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Penuhi kami, kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. mari kita sembah Dia. Menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, penuhi kami, pulihkan kami, haleluya. Kami mencari wajah-Mu,
memberikan hati kami hanya padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah ini, kita sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Engkau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan. Hanya Engkau, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang Kau sudah berikan bagi kami, kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari naikkan ucapan syukurmu, segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, hadir di sini Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kami datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari naikkan ucapan syukurmu, segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
siapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa mengeluh-ngeluhkan nama-Mu Tuhan, untuk bisa bersorak-sorai hanya demi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat ya Bapa. Biar segala kemuliaan, segala hormat hanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan baik. Kita semua dalam ada sukacita Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama bersorak-sorai. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan setiap perkara dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang besar. Mari kita sama-sama puji Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama nyatakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, nyatakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorakmu yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kita berikan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada bagi kami Tuhan. Bila Engkau yang mengizinkan badai datang dalam kehidupan kami, maka kami percaya Tuhan, Kau juga yang akan menghentikan badai itu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami percaya pengharapan selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini, kami percaya kuasa-Mu tetap ada dan bekerja bagi kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatannya telah dikerjakannya bagi kami. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya firman-Mu nyata. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan menuntun setiap jalan kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Senang saya ada bisa menyapa saudara, sekalipun lewat live streaming atau ibadah online ini. Saya percaya Tuhan tetap mengawal kita dengan firman-Nya yang berkuasa. Sebab itu di rumah atau dimanapun saudara sekarang, mari fokus mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa ini. Jangan saudara lihat di mana tempat kita beribadah, sebab Alkitab berkata Dia sudah memberikan kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan bagi setiap kita. Saatnya dikatakan Ibrani saudara, kita harus mengucap syukur dan beribadah dengan ibadah yang berkenan kepada Dia, yaitu ibadah yang
takut dan hormat kepada Dia. Jadi sekalipun online saudara, kita tetap hormat, kita tetap takut kepada Tuhan, kita tetap menghormati hadirat-Nya karena ada Allah yang kita sembah. Saya percaya saudara, saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Saudara, saya percaya kita dalam keadaan sehat karena ada firman dan Tuhan kita adalah Tuhan yang imanen dan transenden. Dia, saudaraku yang kasih, adalah Allah yang dekat dengan kita, saudara, yang maha hadir dan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami hari ini. Sekalipun online, kami percaya Engkau bisa bekerja dimanapun. Bapa, firman-Mu berkata, baik atau tidak baik waktunya, firman-Mu tetap akan diberitakan dan itu akan bermanfaat dan membebat setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang kecewa, terluka dengan keadaan saat ini. Mungkin ada di antara kami yang ketakutan. Mungkin ada di antara kami yang sudah frustrasi. Tuhan, jawab dengan firman-Mu. Hamba adalah alat untuk menyampaikannya. Selebihnya ambil alih ibadah online dan streaming ini Tuhan, dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat GB Curug setelah mendengarkan khotbah dan firman ini, mereka mengambil keputusan tetap hidup mengandalkan Tuhan dan tetap hidup berjaga-jaga. Karena kami tahu Bapa, kami tidak akan pernah tahu kedatangannya Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi karena tanpa urapan Tuhan hamba-Mu kosong. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak orang yang syok, saudara, ketika saudaraku yang kasih mengalami yang namanya pandemik COVID-19 ini, saudara. Saudara, wajar saudara, karena memang saudaraku yang kekasih, kita saudaraku yang kasih tidak menyangka, dan ada begitu banyak saya perhatikan, saya survei kecil-kecilan, saudaraku yang kasih, ada begitu banyak memang kita saudara bukan hanya takut kepada COVID-19 atau coronanya saja, tapi lebih daripada itu kita syok karena memang tidak siap dengan keadaan ekonomi, keadaan pekerjaan yang dibuat stay at home, keadaan mata pencaharian Bapak Ibu yang kekasih yang sudah terhenti, usaha saudaraku yang kasih tidak jalan lagi, apapun saudara, sepertinya kita melihat saudaraku yang kasih ke depan semua orang Batak bilang madesu, masa depan suram. Tapi hari ini saudara, kita saudaraku yang kasih akan diberkati firman Tuhan. Karena apa saudaraku yang kasih? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Dikatakan Yeremia 29:11, tapi dia merancangkan damai sejahtera untuk membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara jangan langsung berkata, mana Tuhan, saudaraku yang kasih. Seperti Thomas, saudaraku yang kasih. Haleluya. Waktu Yesus saudara disalibkan, saudara, disiksa saudara, dan dia datang ke tempat murid-murid saudaraku yang kasih, dia tidak hadir di situ, dan ketika Yesus datang, dia tidak ada di tempat itu. Ketika Yesus pergi, dia ada, saudara. Makanya statement yang dia katakan, aku tidak percaya sebelum aku melihat lubang di tangannya dan aku tusukkan tanganku dan jariku ke dalam lambungnya. Saudaraku yang kasih, iman orang Kristen justru saudaraku yang kasih adalah iman yang teruji. Karena apa Bapak Ibu? Iman bukan iman yang melihat, tapi saudara sekalipun tidak melihat tapi percaya. Itulah konklusi daripada iman kita yang dikatakan Ibrani 11 ayat 1, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudaraku yang kasih. Haleluya. Makanya hari ini saudara, judul daripada khotbah saya saudara, berjaga-jaga. Kenapa saudara? Saya bicara tentang berjaga-jaga karena ini ada hubungannya saudara dengan kejadian yang kita alami, saudaraku yang kasih. Ternyata begini saudara, kalau kita berbicara tentang berjaga-jaga, ada 3 saudara yang harus kita pahami saudara. Sekali lagi, kalau kita berbicara berjaga-jaga, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, kita harus saudara tahu kenapa harus berjaga-jaga. Yang kedua saudara, bagaimana sikap orang yang berjaga-jaga. Yang ketiga, apa saudara perlengkapan-perlengkapan, apa persiapan-persiapan yang disiapkan orang yang berjaga-jaga. Kenapa saudaraku yang kasih? Kenapa kita berjaga-jaga? Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saya ulangi sekali lagi, sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Rasul Paulus menceritakan di sini, saudara, kalau saudara baca saudara ayat satunya, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Lihat, orang banyak sekali prediksi, saudara yang kasih, orang-orang bahwa ini adalah akhir zaman. Saudaraku yang kasih, saya mau berkata kepada saudara, lihat baik, Alkitab sudah mencatat, saudaraku yang kasih, dikatakan malaikat-malaikat tidak tahu, bahkan anak pun tidak tahu, saudara, kedatangan daripada Tuhan, saudara, tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada orang yang prediksi dan segala macam, kalau semakin Anda ketakutan, saudaraku yang kasih, berarti itu bukan konfirmasi daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan siogianya adalah menguatkan setiap kita. Yang terpenting adalah berjaga-jaga. Kalau saudara baca ayat 6 sama ayat 7 dan seterusnya, saudara, Rasul Paulus menyinggung orang mabuk, saudara. Orang mabuk itu, saudara, cirinya yang pertama apa, saudara? Cirinya yang pertama orang mabuk, saudara, itu tidak sadar, saudara. Karena apa? Makanya dia tidak sadar, saudara nggak bisa lagi berjaga-jaga. Ternyata saya mau berkata kepada saudara begini, lihat, makanya orang mabuk sering berantem, sering bunuh-bunuhan, saudara, jatuh naik motor, kecelakaan mobil dan segala macam. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga. Saudaraku yang kekasih, kenapa saudara tidak berjaga-jaga? Karena impact daripada ketidaksadarannya. Ada begitu banyak Bapak Ibu, yang nggak semua sih ya, ada begitu banyak kita Bapak Ibu yang kekasih, waktu masa-masa tenang, sebenarnya kalau mau jujur, kita tidak siap menghadapi seperti ini, saudara, karena waktu masa tenang, jujur, kita memang tidak menjadi orang berjaga-jaga dan kita tidak sadar, saudara. Makanya yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa, Bapak Ibu yang kekasih? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena saudara, sedetik ke depan kita tidak tahu apapun yang terjadi. Makanya harus selalu sadar, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Bapak Ibu, saya mau berkata kepada saudara, tanpa kesadaran orang tidak bisa berjaga-jaga. Orang di ICU itu nggak bisa belajar, saudara. Ya, kenapa saudaraku yang kasih? Karena dia nggak sadar, saudara. Jadi COVID-19 ini, saudara, kita banyak belajar, saudara. Ternyata kita disadarkan dengan kejadian ini, di masa-masa tenang Bapak Ibu yang kekasih, harusnya kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Contoh kecil saya katakan Bapak Ibu, waktu masa-masa tenang ada begitu banyak orang, saudara, memakai uangnya. Kitab Yesaya berkata, membelikan hal-hal yang bukan roti yang untuk mengenyangkan. Ada begitu banyak orang masa tenang, saudara, ya, kalah dengan yang namanya iklan, ya, beli baju, cicil handphone dan segala macam, beli barang-barang yang tidak produktif. Saudara, saya mau berkata itu bukan orang yang berjaga-jaga. Kalau orang yang berjaga-jaga berarti harus ada saving, ada tabungan, saudara. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak di-endorse oleh siapapun. Pegadaian itu, saudaraku yang kekasih, ada programnya, saudara, ya. Haleluya. Untuk mengkreditkan yang namanya logam mulia, mulai yang paling mahal sampai yang paling murah. Cuma 200.000, 100.000, saudara cicil tiap bulan, saudara, engkau bisa dapat logam mulia. Ketika engkau mencicil itu selesai, saudara, waktu selesai cicilannya engkau bisa ambil. Ketika masa krisis seperti ini, engkau bisa lagi kembalikan ke pegadaian, saudara. Engkau dapat uang, saudara, dan logam muliamu tidak hilang. Nah, hal-hal seperti itu saudara berjaga-jaga. Tapi lebih daripada itu, saudaraku yang kasih, Alkitab berkata Yeremia, tetap andalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Tanpa kita mengandalkan Tuhan, saudara, maka engkau akan kecewa. Haleluya. Perhatikan saya Bapak Ibu, semakin banyak nama-nama yang kamu koleksi, saudara, di dalam pikiranmu, semakin banyak, saudara, nama-nama yang kau ingat, yang engkau asumsikan bisa menolong engkau hari-hari ini, maka akan semakin besar kekecewaan. Saudara, perhatikan. Ya, mungkin 1, 2, 3 kali
Kita minta tolong kepada seseorang, saudara, kita telepon, mungkin mereka mau tolong kita. Tapi kalau sudah 4 kali saudaraku yang kasih, maka ada dering teleponnya di sana akan berkata, jurusan yang Anda tuju sedang sibuk karena Anda selalu menyusahkan. Betul nggak? Karena apa yang Anda rasakan juga dirasakan orang itu, saudara. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka juga kehilangan mata pencaharian, mereka juga bisnisnya amburadul. Saudara, makanya saya katakan, saudara, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, yaitu apa? Dalam kita berjaga-jaga. Saudara mau mengandalkan ketua sinode, mau mengandalkan saudara pemerintah, mau mengandalkan saudara gembala, saudara tidak akan pernah bisa menyelesaikan saudara masalah dan kebutuhan saudara. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi kapasitas Tuhan itu, tapi kapasitas kita juga harus kita jalankan, saudara. Kita berjaga-jaga. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena sedetik ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya kita harus dalam posisi sadar. Orang yang berjaga-jaga harus sadar, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita sadar, kita akan belajar. Kalau kita, saudara, sudah dapat pelajaran, maka kita akan bisa, saudara, mengambil keputusan. Karena apa, saudara? Berjaga-jaga adalah keputusan kita. Nah, apa yang saudara pahami yang kedua, saudara? Haleluya. Saudara, kira-kira bagaimana sikap kita, saudaraku yang kasih, orang yang berjaga-jaga? Sikap orang yang berjaga-jaga bukan pasif, tapi aktif, saudaraku yang kasih. Haleluya. Saudara perhatikan, saya mau berkata ada begitu banyak, saudara, orang hari-hari ini hanya tidur. Makanya Alkitab tadi berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau berkata, saudara, kenapa saudara kita nggak bisa seperti orang lain yang tidur-tiduran dan malas-malasan? Yang pertama saya mau berkata, karena selesai nanti COVID ini, saudara, lihat baik, maka saudaraku yang kekasih, engkau akan terkejut, saudaraku yang kasih. Karena apa? Membangkitkan saudara kerajinan akan susah. Kalau kita masa COVID ini bermalas-malasan. Kita bisa stay at home, saudaraku yang kasih. Tapi kita harus kreatif. Bapak Ibu, semua kenal saudaraku yang kasih, yang menemukan saudaraku yang kekasih Zoom. Namanya saudara adalah Eric Yuan, saudara. Tahu saudara asetnya sekarang, saudara, 66 triliun, saudara. Saudara tahu nggak waktu dia menemukan Zoom itu, saudara? Justru karena ada masalah, saudara, dia pacaran, saudara, jarak jauh dengan pacarnya, saudara. Dan saudara, dia kebingungan bagaimana bisa setiap hari untuk berkomunikasi dengan pacarnya. Tapi nggak ketemu alatnya, saudara. Haleluya. Saudara, di kotak-katiknya komputer dan segala macam dia manfaatkan wifi dan internet. Saudara, ketemulah yang namanya Zoom, saudaraku yang kasih. Untuk dia bisa berhubungan, saudara, ya, komunikasi dengan sang pacarnya, saudara. Lihat, saudara, kadang-kadang saudara masalah, saudara, membuat kita, saudara, melihat peluang, saudara. Itulah bedanya orang yang lebih daripada pemenang dengan orang yang pecundang. Saudara, orang yang lebih daripada pemenang sekalipun di tengah-tengah masalah, dia akan lihat peluang, Bapak Ibu yang kasih. Makanya kalau saudara baca, ya, Roma 8 ayat 37, Alkitab berkata, saudara, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Semua kita mau itu, saudara. Lebih daripada pemenang, saudaraku yang kasih, bukan nyanyian. Itu bukan sekedar praise and worship, saudara. Tapi saudara, itu adalah bicara tentang pertandingan. Saya mau berkata kepada saudara, lihat baik, orang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang, tapi dia tidak pernah turut dalam pertandingan, tidak pernah masuk dalam pertandingan, tidak pernah ikut sampai tuntas pertandingan, maka dia, saudaraku yang kekasih, tidak akan pernah dikatakan orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku yang kasih, jangan baca hanya ayat 37 saja Roma 8, tapi baca ayat 35-nya. Dikatakan, saudara, siapa yang memisahkan kita daripada Kristus? Apakah kelaparan? Apakah ketelanjangan? Apakah pedang? Apakah kesusahan? Apakah, saudaraku yang kasih, bahaya maut, saudaraku yang kasih? Bahasa Indonesia masa kininya, saudara, dikatakan, apakah kematian, saudara? Apakah kesusahan? Saudara, sejujurnya, saudara, lihat baik, pertandingan, saudara, yang sesungguhnya kita baru mulai pada saat wabah COVID-19 dan pandemi corona ini, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ini sesungguhnya pertandingan. Kalau kita bisa lewat dan turut sampai tuntas melewati ini, saudara, maka saudara, satu ketika Tuhan akan berkata kepada engkau, disediakan mahkota yang namanya mahkota Stefanos. Karena apa, saudara? Mahkota Stefanos hanya diberikan kepada orang-orang yang
turut ambil bagian dalam pertandingan. Makanya Yesus pun pakai mahkota Stefanos. Sebab apa saudara? Dia ikut dalam pertandingan itu saudaraku yang kasih di kayu salib. Dan dia saudara menjadi orang yang lebih daripada pemenang secara manusiawi. Tapi secara ketuhanan memang dia adalah Tuhan dan Raja. Diadema itu saudara adalah mahkota yang diberikan kepada dinasti dan keturunan raja. Karena Yesus secara jasmani memang adalah anak tukang kayu. Tapi saudaraku yang kekasih, lihat baik, secara de facto dan de jurenya dia adalah Tuhan yang mahkotanya adalah mahkota yang dahsyat, yang tidak saudara bisa dikalahkan oleh mahkota dunia. Sebab itu saya mau berkata, sikap kita saudara jangan pasif, harus aktif. Sekalipun kita di rumah Bapak Ibu yang kekasih, maka ada begitu banyak yang kita kerjakan. Justru Bapak Ibu yang kasih, haleluya, kalau engkau pasif maka engkau akan ketakutan. Kalau engkau pasif saudara maka akan mencekam. Kalau engkau pasif saudara maka akan engkau lemah. Kalau engkau pasif saudara maka engkau saudaraku yang kasih akan semakin terpuruk. Tapi ketika engkau aktif saudaraku yang kasih, maka rohmu akan dibangun. Seharusnya saudara ketika masa-masa seperti ini kita bangun persekutuan, maka engkau akan dapatkan pewahyuan. Saudaraku yang kasih, maka kalau engkau dapat pewahyuan saudara, hati nuranimu jalan. Karena isi daripada roh kita ada 3 saudara. Persekutuan, pewahyuan, hati nurani. Kalau sudah dapat persekutuan dengan Tuhan saudara bisa bersekutu, maka dapat pewahyuan, dapat hikmat, maka akan ada jalan keluar, akan ada ide-ide yang baru masa sulit ini saudara. Tuhan akan berikan itu kepada kita. Engkau yang berdagang saudara mungkin dibukakan sesuatu. Engkau saudara yang bisnisnya lagi mandek sekarang mungkin Tuhan buka akan suatu, karena akan ada banyak pewahyuan ketika engkau bersekutu dengan dia. Ingat saudara, hati nurani kita akan saudara dimunculkan. Kita bisa bagi hidup saudara. Engkau yang memiliki sekarang uang lebih, engkau yang memiliki berkat lebih, hati nuranimu saudara jangan off-kan, maka engkau on-kan. Saudaraku yang kasih, kiri kanan muka belakang rumahmu, teman-temanmu kamu yang tahu kontaknya, berkati mereka. Itu bukti orang yang punya hati nurani. Itu sikap kita saudara. Saudaraku yang kasih, saya mau berkata kepada saudara, hello, kenapa kita harus bersikap aktif saudara, bukan pasif. Kita harus bersikap positif, bukan negatif saudara, waktu ada COVID-19 ini. Karena apa saudara? Supaya engkau tidak syok ketika nanti selesai COVID-19 ini. Tuhan akan mengerjakan dan membukakan saudara perkara-perkara yang besar, maka engkau tidak akan ketinggalan. Bapak Ibu yang kekasih, teringat kita akan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak saudara. Haleluya, amin Bapak Ibu. Ya, saudara, 5 gadis bijak itu menyediakan stok daripada lenteranya, saudaraku yang kasih. Haleluya. Tapi gadis yang bodoh itu yang 5 saudara, waktu mempelainya mau datang saat-saat detik terakhir, mereka mencari minyak saudara untuk lenteranya. Maka waktu mereka pergi beli minyak saudaraku yang kasih, maka pengantin itu datang saudara. 5 gadis bijak mereka diizinkan masuk, sementara saudara 5 gadis bodoh, saudara tidak diizinkan masuk. Artinya apa? Penting berjaga-jaga. Dan kita harus sadar saudara, posisi kita saudara waktu berjaga-jaga harus sadar. Karena apa? Hanya orang sadar yang bisa memprediksi ke depan akan terjadi apa. Saudaraku yang kasih, kita sudah paham kenapa harus berjaga-jaga. Yang kedua, saudara, sikap kita berjaga-jaga kita sudah tahu. Yang ketiga, saudara, apa yang harus dipersiapkan perlengkapan-perlengkapan orang-orang saudaraku yang kekasih yang berjaga-jaga. Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, perhatikan baik ayat 8-nya, 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, ya, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah kita tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kasih, perhatikan baik saudara, sampai mati pun kita dijamin saudara. Haleluya. Perhatikan baik saudara, karena apa? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya ulangi ayat 8-nya, tetapi kita yang orang-orang siang saudara, baiklah kita sadar. Orang yang sadar itu orang yang berjaga-jaga, pasti dia penuh dengan perlengkapan. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau katakan saudara, pernah lihat nggak saudara ada tentara saudara yang di batalion yang di depan pos jaga itu saudara?
Ya, dia memegang senjata, Bapak Ibu yang kasih. Haleluya. Itu namanya berjaga-jaga. Dia selalu sadar, nggak bisa tidur, saudara. Karena apa, saudara? Dia lagi berjaga-jaga, posisinya tetap sadar. Karena sedetik pun ia meleng, saudara, maka akan masuk musuh, saudara. Ya, saya ilustrasikan yang paling mendarat, Bapak Ibu. Ya, hansip pernah lihat nggak, Bapak Ibu? Saya tidak suruh saudara jadi hansip, saudara. Kita harus bermental prajurit, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Hansip aja, saudara, biar saudara mengerti maksud saya. Kalau tentara mungkin susah bayangkan. Hansip, saudara, dia punya perlengkapan, saudara, ketika dia jaga malam. Apa perlengkapannya, Bapak Ibu? Dia bawa senter dan dia bawa pentungan, saudaraku yang kasih. Lihat, kita senjata-senjatanya, saudara, tidak memakai senjata-senjata secara fisik waktu berjaga-jaga. Tapi Alkitab dan firman Tuhan, saudara, konfirmasikan kepada kita. Dikatakan orang yang sadar berbaju jirahkan iman, saudara. Jadi saudara, ada saudara yang pelapis kita. Kita memakai, saudaraku yang kasih, yang namanya iman. Iman itu, saudara, adalah dasar, saudara, daripada apa yang kita harapkan, dan bukti, saudara, daripada apa yang tidak kita lihat. Jadi saudara, kalau sudah, saudaraku yang kasih, semuanya kita dasarkan dengan iman, ketakutan, saudara, kekhawatiran, saudara, keterpurukan, saudara, engkau ngelihat yang jelek-jelek, yang negatif, itu semua akan runtuh. Karena apa? Semua iman sudah tanggung, saudara. Karena apa? Yang memberikan iman percaya kepada kita adalah Yesus, yaitu juru selamat kita yang hidup. Dikatakan, saudara, berbaju jirakan iman dan kasih, saudara. Kasih itu adalah Yesus dan ia ada dalam kita. Kalau sudah ada yang memberikan, menjamin kita dengan iman itu, dan kasih itu tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudus, maka saya pastikan, saudaraku yang kasih, dikatakan, saudara, ya, berpengharapan jadi nggak susah. Karena apa, saudara? Dikatakan, saudara, berbaju jirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, jangan takut dengan COVID ini. Karena, saudara, rancangan Tuhan, Yeremia 9:11 berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, makanya dikatakan kita mengenakan ketopong, saudara, pengharapan, ya, berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara berharap sama Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena ketika engkau mengandalkan manusia, Yeremia berkata, terkutuk dan kecewa engkau. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, jemaat GBI Curug, saya mau berkata kepada saudara, kalau kita pegang ini, saudara, 1 Tesalonika ini, maka saya pastikan kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat di kemudian hari. Jangan pernah takut, saudaraku yang kasih. Pahami kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara. Karena sedetik pun kita ke depan tidak tahu, saudara. Sebab itu, terus dalam posisi sadar. Yang kedua, sikap kita, saudara, bagaimana orang yang berjaga-jaga, saudara. Bukan pasif, tapi kita terus aktif, saudara. Bersekutu dengan Tuhan, cari pewahyuan, maka dia akan arahkan kita untuk jalan keluar daripada masalah problema kita. Saudaraku yang kasih, sikap kita, saudaraku yang kasih, bukan sikap pecundang, tapi sikap orang yang lebih daripada pemenang. Yang ketiga, saudara, perlengkapan-perlengkapan kita bukan senjata secara fisik, tapi dikatakan tadi, saudaraku yang kasih, jelas ada, saudaraku yang kasih, baju zirah, saudara, iman dan kasih, saudara, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Saudara, saya mau berkata, senjata-senjata Allah itu, saudara, perlengkapan-perlengkapan senjata Allah itu cukup bagi kita untuk melawan, saudaraku yang kasih, apapun yang terjadi saat ini. Dan Alkitab berkata, saudara, kalau engkau pakai semua itu, saudara, ketopong keselamatan, saudaraku yang kasih, ketopong pengharapan dan keselamatan, saudara, berbaju jirahkan iman dan kasih, 1 detik pun iblis tidak akan pernah bisa mencelakakan engkau. 1 detik pun iblis tidak akan pernah bisa mengecoh engkau. Karena apa? Engkau akan menjadi orang yang kuat. Engkau menjadi orang yang dahsyat. Engkau akan bisa mengambil keputusan. Karena kita sudah sadar, kita belajar, kita ngambil kesimpulan, dan kita memutuskan untuk tetap beriman dan hidup dalam kasih. Membagi kasih itu kepada orang lain. Dan ini saatnya kita memunculkan titik pembeda, saudara. Seperti yang dikatakan Maliaki 3:18. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan orang fasik dan orang benar. Justru, saudara, pada saat ini kita bisa membagikan kasih dan orang lain akan berkata, kenapa kamu bisa begitu? Baru kita cerita, ada Yesus dalam kehidupanku karena aku selalu berjaga-jaga dan sadar. Ada baju zirah, yaitu kasih dan iman, dan aku berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Orang akan berkata, siapa Tuhanmu dan di mana gerejamu? Mereka akan dimenangkan lewat COVID-19 ini. Ada yang positif. Tuhan
Tuhan mau pakai kita menjadi penjala manusia, saudaraku yang kasih. Mari terus berharap, mari kita menjadi orang-orang yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu saudara, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kami pahami 3 hal, kenapa kami harus berjaga-jaga. Bagaimana sikap kami waktu berjaga-jaga. Dan kami tahu Bapa perlengkapan-perlengkapan apa yang kami harus Bapa persiapkan ketika kami berjaga-jaga. Satu yang pasti, orang yang berjaga-jaga pasti sadar. Sadarkan kami Tuhan bahwa saat-saat ini bukan akhir daripada segalanya. Kami banyak belajar. Dan ke depan waktu masa-masa tenang, kami akan hidup lebih tertib lagi. Kami percaya Bapa, kami tidak akan pernah lagi takut. Karena kami percaya Engkau memberikan Bapa roh yang memberikan kekuatan kepada kami. Bukan roh yang memberikan ketakutan. Bapa, Engkau memberikan kasih kepada kami dan ketertiban. Kami Bapa janji kepada Tuhan, apapun yang diperintahkan Bapa pemimpin-pemimpin kami, pemerintah, kami harus stay at home. Kami harus pakai masker. Kami harus hidup tertib. Kami harus Bapa bersih. Kami harus mengikuti peraturan daripada pemerintah. Kami tahu Bapak pemerintah adalah utusannya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Satu yang pasti, apapun keadaan kami, Allah tetap berpihak kepada kami dan tidak pernah mencelakakan kami. Hamba selesai, kiranya firman-Mu boleh kami implementasikan dan kami bukan saja menjadi pendengar, bahkan kami akan menjadi orang-orang yang mengeksekusi, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Ini saatnya kami Bapa mengejawantakan, menyatakan kepada dunia, ada titik pembeda kami dengan orang-orang dunia. Supaya dunia dimenangkan dan diselamatkan dibawa kepada tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Sudah semua dilayani perjamuan suci. Mari kita pegang roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala, dan cawan di tangan kiri letakkan di dada. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bangga punya Allah yang hidup. Kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami terima Tuhan, kami mohon ampun lebih dahulu. Supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Dan roti dan anggur ini bukan kutuk bagi kami. Tapi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, berkati roti ini Tuhan. Berkati juga anggur yang kami akan minum sebentar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Sebelum kita makan dan minum, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Mari angkat cawan, pindahkan ke tangan kanan, lalu angkat lebih tinggi dari kepala. Tangan kiri letakkan di dada dan mengucap syukur. Pandang ke atas. Inilah darah yang sudah dicurahkan buat kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karya-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Nama-Mu, bersorak-sorak, bersuka cita. Walau kami di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan seperti itu. Tapi kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Berikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan. Sehingga Tuhan kami ada di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau lihat keadaan kami Tuhan, dengan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kuatkan iman kami Tuhan. Kuatkan iman setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Supaya tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ada di hati kami, ada di hidup kami, memotivasi kami untuk terus berharap dan terus percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar. Bahkan dalam ketakutan Tuhan, kebimbangan, kebingungan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berdiam diri, tapi Engkau selalu bergerak Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan Tuhan. Di tengah-tengah oh Tuhan Yesus saat ini keadaan kami saat ini Tuhan. Di tengah-tengah oh Tuhan hal virus yang melanda negara kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada dan memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Kami tahu waktunya Engkau akan singkirkan semuanya Bapa. Dan kami boleh bersorak-sorak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan mau berdoa. Kuatkan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Berikan oh Tuhan Yesus ketenangan dalam mereka Tuhan. Berikan mata hati yang percaya, yang oh Tuhan menghadap kepadamu Tuhan. Yang menengadah kepadamu. Yang mengagungkan Engkau. Yang oh Tuhan hal yang bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pelihara Tuhan Yesus. Haleluya. Keluar masuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Haleluya. 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 Kami oh Tuhan Yesus haleluya bersyukur kepadamu saat ini. Dan oh Tuhan kalau sebentar juga anak-anak-Mu Tuhan kami akan oh Tuhan haleluya berpisah. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan jalani hari ini dan seterusnya Tuhan kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi kami. Kuasa-Mu Tuhan yang melindungi kami. Kuasa-Mu Tuhan yang memagari kami. Kuasa-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan haleluya pulang, bahkan oh Tuhan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu sudah melimpah dalam kehidupan kami. Nah saat ini Tuhan kami akan terima berkat daripada-Mu Bapa di surga. Haleluya. Akan terus memimpin kami, menyertai dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah haleluya berkat kasih sayang daripada Bapa oh Tuhan memperlengkapi hidup kita. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru. Dan Roh Kudus akan terus mengalir melengkapi hidup kita. Haleluya sekarang dan selama-lamanya. Sebab itu terimalah berkat ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ada. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang saya akan mengumumkan pemenangnya. Siapa tuh? Nongol lagi aja ya.
Oke, dan inilah dia pemenangnya. Ya, selamat bagi Anda yang menang. Dan bagi yang menang, jangan lupa mengirimkan alamat ke nomor WA GBI Curug. Dan tunggu kejutan selanjutnya dari GBI Curug. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.